Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan. Kami dari IKIP PGRI Pontianak, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang membuat dan menilai butir soal. Sebelum mulai pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salva Putri Andini Pamutasyasa Soleh, yang kedua ada Risya Armayanti, dan yang ketiga ada Franciscus Yofi Krisvindi. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasan materi. Kepada para penyaji dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam bentuk suatu program pembelajaran untuk suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik butir soal. Karakteristik butir soal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang mahasiswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan mahasiswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Tingkat kesukaran butir soal tidaklah menunjukkan bahwa butir soal itu baik atau tidak. Tingkat kesukaran butir hanya menunjukkan bahwa butir soal itu sukar atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu. Yang kedua, daya beda. Daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Daya beda butir soal yang sering digunakan dalam tes hasil belajar adalah dengan menggunakan indeks korelasi antara skor butir dengan skor totalnya. Daya beda dengan cara ini sering disebut validitas internal karena nilai korelasi diperoleh dari dalam tes itu sendiri. Yang ketiga, distribusi jawaban. Dilihat dari konstruksi butir soal terdiri dari 2 bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri dari 2 bagian, yaitu kunci jawaban dan pengecoh. Pengecoh dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta tes akan semakin sedikit memilih pengecoh. Setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beda negatif, artinya suatu pengecoh diharapkan lebih sedikit dipilih oleh kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah, atau daya beda pengecoh tidak lebih besar dari daya beda kunci jawaban setiap butir soal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan langkah-langkah penulisan butir soal. Yang pertama, penentuan tujuan atau penyusunan blueprint. Dalam melakukan pengetesan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa khusus, misal untuk mengetahui penguasaan materi, tes diagnostik, atau tes seleksi, dan tujuan umum. Contohnya untuk mengetahui pengetahuan umum dari sekelompok responden atau sekelompok orang. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah panduan atau acuan dalam menyiapkan bahan ajar, menyelenggarakan pembelajaran, dan mengembangkan butir-butir soal uji. Yang ketiga, penulisan butir-butir soal. Penulisan butir-butir soal merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan alat ukur kemampuan atau tes yang baik.
Penulisan soal adalah penjabaran indikator jenis dan tingkat perilaku yang karakteristiknya sesuai dengan perinciannya dalam kisi-kisi. Yang keempat, telaah soal. Telaah soal atau analisis kualitatif soal adalah mengkaji secara teoritik soal tes yang telah tersusun. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Yang kelima, uji coba soal. Uji coba soal pada dasarnya adalah upaya untuk mengetahui kualitas soal tes berdasarkan pada empirik atau respon dari peserta tes. Hal ini dapat terwujud manakala dilakukan analisis empirik atau analisis kuantitatif, baik menggunakan teori klasik maupun teori modern. Yang keenam, analisis butir. Untuk mengetahui kualitas butir soal, maka hasil uji coba harus dianalisis secara empirik. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis empirik ini, yaitu teori klasik dan teori respon. Masing-masing pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk responden yang kecil, lebih cocok menggunakan teori klasik. Sebaliknya, untuk responden yang besar, lebih cocok menggunakan teori respon butir. Langkah yang terakhir yaitu perakitan soal tes. Agar skor tes yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya, maka soal tes harus valid dan reliable. Butir-butir soal perlu dirakit menjadi alat ukur yang terpadu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan mulai dari butir mudah ke yang susah, pengelompokan rapi, tata letak bagus dan tidak terpotong-potong kalimatnya, serta kemasannya menarik. Selanjutnya, syarat soal tes yang baik. Yang pertama, validitas. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Sisi lain yang sangat penting dalam konsep validitas adalah kecermatan pengukuran, yakni kemampuan untuk mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil sekalipun yang ada pada atribut yang diukurnya. Syarat yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai kestabilan hasil pengukuran. Alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang mampu membuahkan hasil pengukuran yang stabil. Artinya, suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas tinggi manakala digunakan untuk mengukur hal yang sama pada waktu berbeda, hasilnya sama atau mendekati sama. Reliabilitas alat ukur yang juga menunjukkan derajat kesalahan pengukuran tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan hanya dapat estimasi. Ada 3 cara mengestimasi reliabilitas, yaitu konsistensi internal, tes paralel, dan belah 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis butir soal. Analisis soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya sebuah soal. Analisis pada umumnya dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang diperhatikan dalam penelaahan secara kualitatif mencakup aspek materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban. Teknik yang kedua yaitu analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan utama pengujian butir-butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk instrumen tes dan penskorannya. Bentuk instrumen tes dan penskorannya dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu pertanyaan lisan. Penskoran pertanyaan lisan dapat dilakukan dengan pola kontinun 0 sampai dengan 10 atau 0 sampai dengan 100. Untuk memudahkan penskoran, dibuat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan acuan. Yang kedua adalah pilihan ganda.
Bentuk soal pilihan ganda dapat dipakai untuk menguji penguasaan kompetensi pada tingkat berpikir rendah seperti pengetahuan atau recall dan pemahaman sampai pada tingkat berpikir tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu uraian objektif. Pertanyaan yang biasa digunakan adalah simpulkan, tafsiran, dan sebagainya. Penskoran instrumen uraian objektif dapat dilakukan dengan memberikan skor tertentu berdasarkan langkah-langkah dalam menjawab soal. Yang keempat adalah uraian bebas. Bentuk instrumen ini dapat dipakai untuk mengukur kompetensi siswa dalam semua tingkat ranah kognitif. Untuk memudahkan penskoran, dibuat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan acuan. Yang kelima adalah jawaban singkat atau isian singkat. Tes bentuk jawaban isian singkat dibuat dengan menyediakan tempat kosong yang disediakan bagi siswa untuk menuliskan jawaban. Jenis soal jawaban singkat ini berupa pertanyaan dan melengkapi atau isian. Penskoran isian singkat dapat dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Yang keenam adalah menjodohkan. Bentuk ini cocok untuk mengetahui fakta dan konsep. Cakupan materi biasa banyak, namun tingkat berpikir yang terlibat cenderung rendah. Yang ketujuh adalah portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya, tugas atau pekerjaan siswa yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan karya-karya. Tugas atau pekerjaan ini dipilih, kemudian dinilai sehingga dapat menggambarkan perkembangan kompetensi siswa. Portofolio sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa dalam melakukan penilaian proses. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah performance. Performance atau unjuk kerja digunakan untuk kompetensi yang berhubungan dengan praktik. Performance dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia umumnya berupa bermain peran, diskusi, berpidato, bercerita, wawancara, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kami memberikan contoh penilaian butir soal dalam bentuk uraian. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian perencanaan pengajaran. Yang kedua, jelaskan pengertian perencanaan pengajaran secara umum. Yang ketiga, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Dari ketiga soal tersebut, hasil analisis atau penilaian setiap butir soalnya adalah yang pertama, soal nomor 1 perlu dirumuskan kembali karena ruang lingkup pertanyaan dan jawabannya tidak menunjukkan batas-batas yang jelas, kurang memberikan petunjuk tentang cara mengerjakan, dan dapat menimbulkan penafsiran ganda atau salah makna. Selanjutnya soal nomor 2 sudah baik dan tidak memerlukan perbaikan. Dan yang soal nomor 3 memerlukan tambahan penjelasan tentang cara mengerjakan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.